Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita dalam pelajaran budidaya ikan konsumsi, bidang studi produk kreatif dan kewirausahaan. Minggu kemarin kita sudah membahas mengenai jenis-jenis budidaya ikan konsumsi. Sekarang Ibu akan melanjutkan. Kita akan membahas mengenai budidaya pembenihan ikan konsumsi, yaitu pemilihan induk, pemijahan, dan penetasan telur. Oke, yang pertama, dalam budidaya ikan konsumsi ini merupakan usaha yang bermanfaat atau suatu sistem yang digunakan untuk memproduksi sesuatu di bawah kondisi buatan. Ikan konsumsi adalah jenis-jenis ikan yang biasanya dikonsumsi sebagai pangan oleh manusia. Ikan konsumsi dapat dikelompokkan berdasarkan habitat hidup dan juga berdasarkan upaya memperoleh ikan tersebut, seperti ikan laut, ikan tawar, dan ikan yang diekspor. Proses pembenihan ikan konsumsi di sini bisa kita lihat seperti pembenihan induk, yaitu adalah letak. Ciri-cirinya yaitu letak lubang dubur terletak relatif lebih dekat dengan pangkal ekor. Yang kedua, kepala relatif lebih kecil dan runcing. Yang ketiga, sisik-sisiknya besar dan teratur. Yang keempat, pangkal ekor lebar dan kokoh. Kita lanjut. Untuk mengetahui bahwa induk ikan tawas telah matang, kelamin dan siap untuk dipijahkan, perhatikan tanda-tandanya. Yang pertama kita lihat di induk betinanya, tanda-tandanya perutnya mengembang ke arah genetal atau pelepasan, dan apabila diraba lebih lembek. Yang kedua, lubang dubur terlihat sedikit kemerah-merahan. Yang ketiga, tutup insan bila diraba terasa lebih licin. Yang keempat, bila perut diurut dari arah kepala ke anus akan keluar cairan kehitam-hitaman. Nah, untuk induk jantan, ciri-cirinya yaitu tutup insan bila diraba terasa lebih kasar, dan bila diurut dari arah kepala ke anus akan keluar cairan yang berwarna keputih-putihan. Kita lanjut untuk persiapan kolam. Dalam persiapan kolam, pemijahan ikan tawas sekaligus merupakan kolam penetasan dan kolam pendederan. Yang ke B, perbaikan pematang dan dasar kolam dibuat saluran memanjang dan pemasukan air ke arah pengeluaran air dengan lebar 40 cm dan dalamnya 20 sampai 30 cm. Yang keempat, kita ke pelepasan induk. Induk ikan tawes yang telah dipilih untuk dipijahkan antara induk jantan dan induk betina ditempatkan secara terpisah selama 4-5 hari. Yang ke B, setelah itu induk akan dimasukkan ke kolam pemijahan. Air yang mencapai kurang lebih 20 cm pada saat pelepasan induk ikan. Yang keempat, jumlah induk yang dilepaskan adalah induk betina 25 ekor dan induk jantan 50 ekor. Pada waktu yang cukup, air yang masuk ke kolam diperbesar sehingga aliran air lebih deras. Dan yang terakhir, induk ikan yang memijah biasanya sudah mulai berkejar-kejaran di sekitar permukaan air. Nah, ini kita lihat contoh dari penetasan telur ikan, ya. Ini contohnya yang sudah menjadi ikan. Nah, ini adalah telur-telur ikan, ya. Dari penetasan telur, air yang masuk ke kolam diperkecil agar telur-telur tidak terbawa arus air. Bila ada telur-telur yang menumpuk di kolam, bagian lahan yang dangkal disebarkan dengan mengayun-ayunkan sapu lidi di dasar kolam. Telur ikan tawas biasanya akan menetas setelah 2-3 hari. Dari hasil penetasan dipelihara di kolam tersebut selama kurang lebih 21 hari atau 1 bulan. Yang keenam, kita lihat pemungutan hasil benih ikan. Di sini ada yang namanya panen yang dilakukan pada pagi hari, dengan cara mengeringkan kolam,
Benih ditangkap dengan menggunakan waring atau sesar, dan benih yang ditamping di hapa yang telah diletakkan di saluran air yang mengalir dengan aliran air yang tidak deras. Dan yang kelima atau E, benih yang terkumpul selanjutnya kembali dipelihara atau bisa juga langsung bisa dijual. Kita lanjut ke pendederan. Ya, di mana pendederan ini yang pertama langkah-langkahnya itu yaitu mula-mula kolam dikeringkan selama 2-3 hari. Yang ke B, pembuatan dasar atau saluran airnya ya. Yang ke C, dasar kolam diolah atau dicangkul kemudian dipupuk dengan urea. Yang ke D, setelah dipupuk kemudian air diairi setinggi 2-3 cm dan dibiarkan selama 2-3 hari. Lalu air di dalam kolam ditambah sedikit demi sedikit sampai kedalaman sekitar 50 cm. Yang ke E, benih ditebar di seluruh kolam dengan padat lebar 10-20 ekor per mili persegi. Yang ke F, pemeliharaan dilakukan selama kurang lebih 1 bulan. Selanjutnya bisa dipanen dan hasil benih dapat dijual atau dapat ditebar kembali di kolam pendederan. Nah, mungkin hanya ini yang bisa Ibu jelaskan dalam budidaya ikan konsumsi untuk periode kedua ini. Semoga bisa bermanfaat untuk kalian dan bisa kalian praktikkan di rumah. Tetap semangat belajar anak-anak dan salam sehat dari Ibu. Terima kasih. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat.